Jasad jurnalis perempuan ditemukan tergeletak di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 22 Maret 2025. Pihak TNI AL menyatakan akan transparan dalam menangani kasus ini. 22 Maret 2025, jasad seorang wanita ditemukan di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ditemukan warga, ada dugaan wanita tersebut merupakan korban tabrak lari. Sepeda motornya ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Namun sejumlah kejanggalan ditemukan. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda luka kecelakaan, melainkan luka-luka yang ditemukan di tubuh korban merupakan tanda-tanda penganiayaan. Identitas korban terkuak. Korban bernama Juwita, seorang jurnalis media online. Setelah serangkaian penyelidikan, terungkap korban dibunuh oknum TNI Angkatan Laut dari Lanal, Balikpapan. Benar terjadi pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J ya, pangkat klasis 1. Pangkat klasis 1 terhadap korban saudari Juwita. Yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaku kemudian ditahan Pomal Balikpapan. Komandan Denpom Lanal Balikpapan pun menyatakan akan transparan dalam menangani kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Seperti apa agenda pemeriksaan saksi dalam kasus pembunuhan wartawati media online oleh oknum TNI AL? Kita tersambung dengan Muhammad Fasri selaku tim advokasi untuk keadilan Juwita. Selamat petang, Pak Fasri. Petang, Mbak. Ya, Pak Fasri, apa saja perkembangan dari pemeriksaan saat ini atas kasus ini? Silakan Pak Fasri. Ya, tadi kami mendampingi saksi, yaitu adalah korban. Dari sekitar jam 10 pagi sampai dengan jam 13.30 WITA di Banjarmasin, di Pomlanal Banjarmasin mendampingi. Jadi ada sekitar 31 pertanyaan tadi yang ditanyakan penyidik kepada kakak kandung korban. Ini saksi yang baru, karena korban ini kemarin ada 2 saksi, itu kakak kandung yang sebelumnya yang lebih tua, lalu ada kakak ipar. Hari ini ada kakak kandungnya yang nomor 2 yang diminta keterangan lagi sebagai saksi. Pemeriksaannya apa saja yang hari ini disampaikan kepada penyidik, diantaranya adalah berkaitan dengan kronologis awal, sejak kapan saksi mengenal kepada tersangka, itu juga tadi ditanyakan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan ada masalah apa antara korban dengan tersangka seperti itu. Nah, kalau hal-hal seperti itu tadi saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui pernah menghubungi tersangka pada saat itu ketika tersangka ini pindah tugas ke Balikpapan seperti itu. Jadi hanya sebatas itu saja sepengetahuan saksi. Tapi pada saat kejadian di tanggal 22 Maret itu, di malam harinya ternyata ada saksi dihubungi oleh tersangka. Jadi ada tersangka itu menghubungi saksi, jadi dia menceritakan bahwa posisi berkomunikasi terakhir kata tersangka sekitar jam 8 pagi. Jadi sempat pagi itu dihubungi oleh saksi, handphone dari tersangka ini tidak aktif seperti itu. Jadi memang sempat ada juga tergelitik kecurigaan, namun di istri saksi yang selaku kakak ipar dari korban. Jadi seputar itu tadi yang memang disampaikan kepada penyidik. Yang terakhir tadi juga disampaikan kepada penyidik, dan penyidik meminta langsung berkaitan dengan video yang sempat direkam oleh korban berdurasi 5 detik sesuai dengan pemberitaan yang sebelumnya disampaikan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fasri selaku dari tim advokasi untuk keadilan Juwita atas waktunya bersama kami. Selamat petang, Pak. Ya, terima kasih, Mbak.